Jadi untuk masakannya masih bisa dilakukan kapan saja, di mana saja, dan tentu saja menjadi makanan favorit keluarga. Nah, di sini yang mengisi pada acara siang hari ini sudah hadir juga Ibu Dewi. Yang akan mengisi pada kesempatan siang hari ini. Ibu Dewi merupakan Kepala Dapur Semesta di kantornya ada di Semesta SMP SMA Semesta di Gunung Pati Bilingual Boarding School. Bu Dewi ini yang memasak untuk 3 kampus. Jadi kampus 1 kami ada SMP SMA di Gunung Pati, kemudian kampus 2 ada SD Semesta, yang ketiga adalah kampus Jangli. Nah, semuanya ketika anak-anak nanti insya Allah dalam waktu dekat ini sudah mulai bersekolah, pasti akan merasakan masakannya Ibu Dewi. Kalau sementara ini teachers yang di sekolah aja yang baru merasakan, dan putra-putri Buddha yang tahun kemarin sebelum kena pandemi sudah di asrama maupun sudah di sekolah pasti sudah merasakannya. Nah, kalau yang angkatan baru 2020-2021, nah ini belum mengenal bagaimana rasanya masakan Ibu Dewi. Baik, untuk acara yang pertama kita akan perkenalan terlebih dahulu. Ibu Dewi, bolehlah kita kenalan sedikit tentang apa aja pengalaman atau keluarga dan lain sebagainya. Monggo Bu Dewi, saya persilahkan. Ibu Dewi masih mute, jadi suaranya belum terdengar. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore Ibu-ibu Mother Club. Perkenalkan, saya Bu Dewi. Saya yang ngurus makan anak-anak dari SD, TK, SMP, SMA di Gunung Pati, Jangli, dan Trondol. Saya sudah hampir 18 tahun ya di Semesta untuk ngurusi anak-anak. Alhamdulillah masih dipercaya sampai sekarang. Dan kebetulan anak saya juga ada di kelas 11 di Gunung Pati, dan juga ada di SD Serondol kelas 6 dan kelas 2. Pada kesempatan ini saya diberi mandat tugas negara ini ya Miss Lydia. Tugas negara untuk mengisi Mother Club yang seharusnya Rabu 2 minggu yang lalu, tapi karena ada acara di Gunung Pati jadi kita pending dulu, dan akhirnya alhamdulillah bisa terlaksana untuk hari ini. Mungkin bunda-bunda semua sudah banyak yang sudah tepang saya, wong saya sering di SD, jadi mungkin banyak yang tepang. Mamahnya Regan biasanya seperti itu, atau Bunda Zahra biasanya panggilnya seperti itu. Mungkin itu saja Miss, nanti untuk teknik apa yang akan kita ajarkan untuk cooking class hari ini nanti bisa langsung dari Miss Nudia. Baik Bunda. Terima kasih Bu Dewi. Begitu perkenalan singkat. Perkenalan singkat kita, Bunda-bunda. Jadi menu makanan kita kali ini adalah Korean chicken. Nah, untuk wing ya Miss, tambahin wing loh Miss. Oh iya, Korean chicken wings gitu ya Bunda. Jadi setelah ini akan saya putarkan video satu persatu. Nanti sekalian ketika ada pertanyaan di saat sesi tersebut bisa langsung ditanyakan oleh Ibu Dewi Mumpakar yang sedang bergabung bersama kita, Bunda. Baik, saya akan mulai dengan video yang pertama.
Oh, nggih. Mohon bersabar sebentar, saya putarkan terlebih dahulu. Assalamualaikum ibu-ibu mother class yang saya hormati. Di sini saya akan membuat Baik. Oke, siap Bunda dengan catatannya? Assalamualaikum ibu-ibu mother class yang saya hormati. Di sini saya akan membuat chicken Korean untuk kegiatan Mother Club pada hari Rabu jam 2 ini. Bahan-bahan yang pertama disiapkan adalah kita ada ayam sayap, kita potong jadi 2, dan nanti saya akan dibantu dengan Mbak Ani. Mbak Ani akan bantu saya, nanti akan ditungguin Mbak Ani, nanti bahan-bahan akan dijelaskan oleh Mbak Ani. Monggo silakan Mbak Ani. Ini ada sayapnya, ada berapa kilo Dewi? 1 kilo, 1 kilo sayap. Ini langsung aja ya, ini dikasih telur. Ini ada garam, ini kaldu jamur, ini bisa diganti pakai kaldu ayam atau kaldu sapi, cukup bebas ya, seadanya aja di rumah. Ini ada merica bubuk sama oregano, ini langsung aja kita masukkan. Kalau garamnya itu sesuai selera aja, kalau nggak mau terlalu asin, kasihnya sedikit aja, jadi sesuai kebutuhan aja ya garamnya. Ini kaldu jamurnya lebih bagus ya dari kaldu ayam atau kaldu sapi. Jadi kalau ada kaldu jamur lebih baik yang jamur aja yang dipakai. Ini langsung dicampur-campur aja. Kira-kira berapa lama direndam itu sampai 15 menit? Ya 15 menit sudah cukup. Nanti baru bisa digoreng. Biar lebih keras, dikasih es batu ya Mbak Ani ya. Iya. Ini karena biar crunchy. Ini karena mau cepat jadi nggak usah kasih es batu nggak masalah. Takutnya ibu-ibu madrasah nunggu kelamaan. Ini diamkan dulu selama 15 menit. Baik. Bu Dewi bisa mengulang lagi tadi apa namanya langkah-langkah yang barusan dari video tersebut? Ibu Dewi masih mute, Ibu. Oke, ya. Sorry Miss. Jadi kita mohon maaf, kita pakai 1 kilo ayam sayap, itu 1 kilonya isinya biasanya 14. Jadi 1 kilo isi 14, itu dibagi 2, jadi ada 28 potong. 20. Kita rendam dulu dengan bumbu, yaitu yang pertama, garam, kira-kira mungkin 2 sendok teh ya, kita pakai teh. Tapi jangan penuh, peres aja, peres. Terus 1 sendok teh juga merica, terus 1 sendok ini, kalau mungkin ibu-ibu saya tadi pakainya totele, ya. Terus oregano, itu juga sama, 1 sendok teh juga. Garamnya yang 2 sendok teh. Setelah itu dikasih telur. Dan kita rendam dulu selama 15 menit itu minimal, dimasukkan ke freezer. Biar beku, biar dingin. Kalau misalkan tidak ada freezer ya dibiarkan tapi dikasih es batu. Supaya nantinya jadi renyah, crunchy gitu. Udah? Tadi videonya sampai situ ya, baru direndam ya, Miss?
Baru sampai merendam, setelah ini baru bahan bahas untuk sausnya, Bunda. Oke, berarti saya jelaskan sampai di situ mungkin Ibu-ibu sudah paham ya. Atau mungkin ada pertanyaan dari Bunda-Bunda semua? Miss nanya, Miss. Oke, silakan Ya. Bunda Falah. Ya, Semesta. Bunda Fala. Ibu Dewi, Mama Zen ya. Betul. Nggih. Ya, salam kenal ya, kita sekelas cuma ya, kita sekelas cuma ada pernah Karena virtual ya Bunda, pernah ya. bukan. Ini mau nanya, itu telurnya berapa nggih kira-kira? 1 kilogram. Oh, saja. satu aja. Satu Terus saja. dikocok dulu apa langsung masuk ke ayam? Langsung saya campur aja dengan ayamnya. Oh ya, nggih. Terus kalau sayap memungkinkan enggak kalau diganti paha apa dada? Oh, boleh. Boleh ya? Kalau saya kan ini namanya kan wing, jadi kan sayap. Nggih. Mungkin next time kita bikin yang drumstick dari paha. Ya, drumstick ya. Gitu, Nggih. Nggih gitu nggih, Mama Zen, makasih. Nggih. Terima kasih. Terima kasih, Miss. Oke, baik Bunda, saya lanjut ke step selanjutnya. Ya. Oh, sebentar. Ya. Mulai. Oke. Oke, ini sambil menunggu ayamnya tadi meresap bumbunya, ini mau saya jelaskan dulu untuk sausnya ya. Ini ada tomato pasta. Berapa sendok tadi kira-kira? Ini mungkin ada 2 sendok makan ya, 2 sendok makan. Terus ini ada gula pasir juga. Nanti kapan Itu kayaknya videonya ini ya, bukan itu dulu. boleh ya. Anak-anak ya, anak-anak kecil biar nggak pedes, kita bisa pakai saus tomat aja. Ini ada kecap manis. Ini nanti juga mau dipakai seperlunya aja. Dan ini ada kaldu jamur, bisa diganti kaldu bubuk lainnya. Ada oregano sama garam. Garamnya secukupnya aja. Terus ini merica bubuk. Ini sama kayak tadi yang buat bumbu ayam ya. Lalu ini ada berapa tadi bumbunya? 1, saya kasih 1. Ini bumbunya 1, kasih ukurannya agak besar. Terus ini ada untuk kentalnya. Nah, sekarang saya mau ayamnya ayamnya mau digoreng dulu. Jadi ini pakai tepung terigu dan maizena. Enggak maizena, ini tepung terigu sama tapioka pati ya. Tapiokanya sedikit aja, ini supaya tapiokanya tuh renyah, enggak gampang melempem. Jadi ini langsung aja. Ini harusnya tadi pakai wadah yang agak besar ya, supaya nggak tumpah-tumpah. Tangannya sudah ahli untuk meremet-meremet, jadi ini udah kerjanya tiap hari. Biasanya bikin berapa Bu Ani? Biasanya kalau siswa lengkap semua, kalau siang itu 800 porsi. Sampai pegel ya. Iya. Baik, Bu Dewi bisa melanjutkan ini penjelasannya tadi tentang bumbu-bumbu dan kemudian proses ayamnya diberi tepung. Oke. Kita lanjut ya Ibu-ibu. Setelah tadi ayamnya sekitar 15 menit atau kalau biar meresap kita biarkan 30 menit. Itu kita siapkan tepung kering. Jadi tepung terigu dicampur dengan tepung tapioka atau maizena. Itu tujuannya biar setelah digoreng, kalau dingin itu tidak melempem, biar tetap crispy, tetap keras. Terkadang kan kalau kita goreng Kentucky ketika panas keras, tapi ketika dingin nanti adem, melempem, gitulah.
Kalau dicampuri tepung maizena atau tepung pati, itu dia akan keras terus. Kriuk rasanya gitu. Nah, setelah kita taburi tepung, diambil satu-satu, dimasukkan tepung, ibu-ibu pasti juga sudah sering bikin itu, baru digoreng di minyak yang panas. Itu. Dipastikan matang. Ada satu kunci yang tidak tertulis di situ dan tidak ditampakkan di video. Ibu-ibu pernah nggak goreng Kentucky sudah gosong tapi dalamnya nggak matang? Ya, ya itu sering sekali. Itu kuncinya satu ibu-ibu. Sebelum nyuci, taburi cuka. Jadi cuka dulu, kita beli dari pasar, dikasih cuka dulu, dibiarkan sebentar, dicuci. Setelah itu baru dibumbuin, digoreng. Insya Allah tidak akan berdarah di dalamnya. Gitu. Bisa juga dicuci dulu, baru dikasih cuka, terus dikasih bumbu, itu juga bisa. Cuman kadang rasa asamnya kan akan muncul. Gitu. Seperti itu kuncinya. Jadi nanti ayamnya masih kuning, tetapi dalamnya tidak berdarah. Gitu. Paham ya? Lanjut nih. Siap Bunda, ini Miss Munasa juga manggut-manggut nih suatu ilmu yang baru ya bagi saya juga baru ini harus di saat saat mencuci diberi cuka supaya dalamnya nanti tidak berdarah-darah lagi. Iya, tapi dibiarkan dulu gitu. Dibiarkannya kira-kira berapa menit Bu Dewi? 10 menit aja boleh. 10 menit boleh. Ini Bunda-Bunda udah nyatet. Baik, saya lanjutkan ke video yang menggoreng ya berarti Bu Dewi ya. Ya. Belum salam bumut warung jauh. Bumut gurunya ngaji. Panaskan minyak. Benar panas baru nanti dimasukkan. Nah, ini sudah benar. Minyaknya jangan kulit-kulit, harus sedikit banyak. Dan minyak yang baru. Kalau minyaknya lama nanti warnanya hitam. Saat dulu jangan sampai tidak matang. Baik, saat proses penggorengan minyak harus benar-benar panas. Kemudian apalagi nih Bu Dewi sarannya untuk kami Minyak harus panas. Terus yang kedua, suhunya setelah panas suhunya jangan terlalu tinggi. Oh. Suhunya jangan terlalu tinggi. Yang ketiganya, minyaknya harus banyak. Nah, sekarang gini ibu-ibu. Ibu-ibu kalau jajan di McD atau KFC, ayamnya bisa renyah. Betul ya? Betul. Sedangkan kita kalau goreng paling bertahan 2 jam renyah. Ya kan? Itu disebabkan Nggak karena sampai 2 jam, saya 5 menit udah renyah. Coba kalau pakai tepung maizena atau tepung tapioka mungkin agak lebih tahan 2 jam. Tapi kalau hanya tepung terigu dia akan letoy setelah dingin. Nah, kalau di KFC dan McD itu kenapa dia tahan lama? Karena satu, dia menggunakan sistem penggorengannya deep frying. Yang kedua, minyak gorengnya khusus minyak goreng yang padat. Itu yang dipakai untuk
khusus kayak goreng kentang goreng, ayam Kentucky itu biar tahan sampai 1 hari tetap keras itu karena minyak gorengnya. Hmm. Minyak goreng yang padat. Mungkin Ibu sudah pernah lihat minyak goreng padat nggih? Sudah pernah belum? Ada yang geleng-geleng nih, Bunda. Belum, Biasanya itu Bu. belum. Biasanya untuk catering kayak gitu aja jualnya. Yang kecil-kecil tidak ada. Oke. Iya. Berarti saran Jadi dia untuk modelnya 18 kilo di kotak gitu, kayak kotak kardus gitu. Kalau nyemplung ke ya langsung 1 kotak gitu. Itu nanti untuk gorengan dia akan bagus, akan renyah kayak gitu. Tapi karena itu susah ya kita pakai minyak goreng biasa, langsung santap habis. Nanti sore kita goreng lagi. Seperti itu ya Miss Lydia. Oke. Berarti sarannya tadi ya supaya agak apa namanya agak crunchy pakainya tepung maizena itu nggih Bunda. Tepung maizena ya, sama minyaknya juga harus nyelup gitu. Kayak jangan sampai minyaknya sedikit gitu ya. Iya. Minyaknya banyak dan harus baru. Iya. Berarti kita kalau di Betul. rumah sedia apa namanya teflon yang kecil gitu yang minyaknya bisa banyak, Iya. tempatnya kecil gitu nggih Bunda. Dari Bunda-Bunda ada Lanjut pertanyaan nih. lain? Kalau tidak ada, saya akan lanjutkan ke video selanjutnya. Ini Oke, ini yang sudah matang seperti ini, sudah kuning keemasan seperti ini. Ini kita tinggal bikin sausnya aja. ayamnya sudah matang, berarti lanjut ke Saus pembuatan nih, ke saus. Oke. Ini mentega, ini pakai Sama ini kan ibu-ibu sing gelem wae to nek wong dhewe kerja-kerja itu wegah. ini pakai mentega yang sudah dilelehkan. Ini nunggu panas bentar. Masukkan ke ruang tunggunya. Tumis sampai harum. Setelah harum, masukkan tomat pasanya. Tomat pasanya kalau ikut ditumis itu nanti warnanya ya, merahnya bagus. Bentar biar sampai merah cantik seperti yang masak sama seperti ibu-ibu sama ibu-ibu masak semua ya. Sekarang masukkan sausnya. Ini kalau sekarang masukkan sausnya. Ini kalau nggak mau terlalu pedas, sedikit aja. Bisa pakai saus tomat ya. Bisa pakai saus tomat aja. Kecap manisnya juga.
Nah, warnanya udah seperti ini. Ini kasih sedikit air. Airnya masih baru. Kurang nggak airnya? Sedikit lagi kayaknya. Airnya dikira-kira ya Ibu. Bunda-bunda pasti lebih pintar. Untuk mengentalkan, kita ambil tutupnya, ditambahkan air. Itu sudah. Ya, biar sausnya lebih kental, sedikit saja. Baik, sampai pembuatan saus, Bu Dewi bisa menambahkan informasi pada kami. Tadi ayam sudah ya, Miss. Sekarang Iya. tinggal sausnya. Ibu-ibu, untuk saus itu nanti saya akan bikin dua model. Jadi misalkan satu digoreng sudah, tinggal sausnya dua. Yang pertama itu tadi kita akan bikin saus yang Korean tadi ya. Nah, itu yang pertama Bombay dipotong kecil-kecil, ditumis dengan mentega atau margarin. Terus masukkan setelah agak layu, masukkan garam, merica, tadi oregano, gula pasir. Ya. Garam, merica, oregano, gula pasir. Oke, setelah itu baru tomato pasta. Tomato pasta biar digoreng dulu karena biar warnanya merah. Cantik gitu. Setelah itu baru ditambahkan saus sambal. Kalau untuk putra-putri misalkan yang masih kelas 1, kelas 2 ataupun TK, pakainya saus tomat saja. Ditambahkan kecap 1 sendok makan. Yang agak penuh tapi 1 sendok makannya. Setelah itu tambahin air sedikit. Supaya sausnya kental, tambahin maizena yang dicairkan. Tapi jangan banyak-banyak, nanti akan kental banget, nanti malah jelek. Hanya sedikit saja. Setelah dimasak, diincipi, oke. Masukkan ayam sayap yang digoreng tadi. Diaduk-aduk terus. Aduk. Takut gosong, api dimatikan saja. Campur-campur gitu saja. Gitu. Tadi sampai situ kayaknya ya, Miss. Oke. Mbak Dini, setelah ini yang saus madu ya Bu Dewi, atau mau ditampilkan yang masukin ayamnya dulu? Ya, masukin ayamnya dulu biar jelas, nanti baru langsung yang saus madunya. Saus madu. Baik. Nah, ini kan jadi bisa sudah jadi karamel baru dimasukkan. Kalau belum jadi karamel nanti kurang renyah. Ayamnya dimasukkan. Diaduk Bu Ani. Semua ya. Wow, ini udah kelihatan enak banget ya Bu Dewi. Iya. Ini anak-anak biasanya sangat suka seperti ini. Sambil dimatikan kompornya ya, takutnya nanti tambah gosong. Oke, dan seperti ini bisa didekepin kameranya, coba. Ya,
saté. Nanti kalau yang ini disiapkan saus tomat atau saus sambal. Pakai mayones juga enak. Nanti kartunya dibawa ya? Jadi 24 sampai 28 potong. Kita bisa hemat banyak. Sudah, kita lihat ke sini. Ini ya, sudah jadi. Kita kasih saus boleh, terus biar lebih cantik. Ini kita kasih taburan yang seharusnya wijen tidak punya wijen, kita kasih parsley kering. Atau segar juga bisa nggak? Wah, lihat nih, jadi lebih segar. Gitu? Oh, sudah selesai. Makanannya kita tinggal makannya saja. Untuk ibu-ibu motherland sudah punya semuanya. Semoga pandemi ini kita bisa masak buat anak-anak dan sekolah di rumah. Bisa sampai gitu. Jadi kita bisa bikin variasi. Jadi anak-anak biar senang semangat belajarnya. Kita bertekun, rajin belajar menghadapi ujian hari Senin kemarin. Terima kasih. Mohon maaf kalau dalam mengajarkan masa ini ada kekurangannya, kurang jelas, bisa telepon atau WA ke Bu Dewi. Nomornya sudah ada di sini. Gitu. Terima kasih Ibu Madzhab. Monggo matur suwun. Assalamualaikum. Oh, ini video yang terakhir harusnya ya Bu Dewi. Berarti yang Ya, enggak apa-apa. harus saya Sama aja, Miss. Hampir tarik ya. sama. Hampir sama. Hampir Nggak sama. apa-apa. Udah itu aja langsung. Nggak Ya, apa-apa ya. yang madu, yang saus madu juga mau diputarkan. Iya. Iya. Udah aja itu aja sekalian. Yang pertama tadi saus Korean. Yang saus Korean tadi kan bumbunya sudah tinggal ayamnya dimasukkan. Terus yang kedua, tadi kan udah jadi nggih yang saus Korean nggih. Yang kedua itu saus madu. Kalau madu itu kan untuk anak-anak kecil itu lebih suka. Yang pertama itu bombay dipotong kecil-kecil, kita tumis dulu dengan mentega. Setelah itu masukkan masukkan garam sedikit saja. Kemudian kasih ayamnya, kasih air sedikit. Terus masukkan madu. Madu dimasak dengan sedikit air tadi, biarkan dulu hingga sampai mengental. Setelah mengental, matikan aja apinya, masukkan ayam yang sudah digoreng. Terus diaduk-aduk, udah di plating, biar cantik, atasnya ditambahi wijen. Seperti itu. Baik. Itu Ibu-ibu. Oke. Ini ada dua menu. Jadi yang pertama tadi adalah Korean sauce, yang kedua adalah dengan saus madu ya, Bu Dewi. Madu. Ya. Oke, bedanya yang kedua ini ada madunya. Kalau tadi yang pertama bisa tambah saus pedas bagi yang suka pedas, Ya. atau diganti dengan saus tomat bagi yang punya anak-anak. Ya. Yang madu ini biasanya Betul. dari anak-anak. Baik, begitu. Mudah-mudahan ada yang mau ditanyakan mumpung Master Chef-nya masih ada di sini. Monggo kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan Ibu-ibu. Pengen enak lagi, Miss, itu yang seperti di makanan ala-ala Korea itu, pakai hot plate yang pemanas, kita bisa makan bareng-bareng, nggak usah ke restoran.
sampingnya dikasih keju mozzarella yang dry. Wah, Nah, nanti iya, dipanasin, bubut-bubut di atasnya. Wah, itu anak-anak pasti suka. suka. Ya, gurunya aja juga suka ya, Miss Nudia ya. Gurunya requestnya minta masakin Bu Dewi ini. Miss Munazah hanya mantok-mantok aja. Kalau di asrama biasanya kalau yang chicken honey itu Bu sempat habis biasanya Bu. Iya. Sama Korean itu juga sama. Laris ya, Miss. Kalau dikasih ikan nggak ada yang nyentuh ya. Mungkin ikannya harus dibumbui kayak tadi ya, kalau saus Korean itu ya, dan saus Atau gimana gitu. Bu Dewi mau tanya. Oke, Bunda. Silakan. Ini teman lama bertemu kembali ya. Iya. Oh iya. Saya udah pernah nanya ini langsung ya Bu Dewi, inget nggak pas buka bersama tahun berapa itu? Pertama kali makan ini langsung. Ih, enak banget ini Bu, resepnya apa? Udah langsung dikasih resep sebenarnya pas itu. Tapi saya lupa. Kalau ini kan langsung tahu ya. Tapi kesan pertama pas makan ini memang saya udah langsung komen, Bu Dewi ini enak banget, saya bilang gitu. Ini mau nanya Bu, kalau misalnya ini saya pengen bikin ini, tapi buat stok freezer gitu bisa nggak? Kalau misalnya ayamnya itu pas ditepung itu terus tak kasih pakai tepung roti gitu misalnya biar bisa masuk freezer gitu, kira-kira enak nggak nantinya? Kalau saya sih kalau saya ini bikinnya yang tak freezer itu biasanya saya drumstick. Jadi drumstick itu sudah saya bikin, ya kan? Terus ditepungin, masuk freezer. Terkadang kan kita mama-mama kan pengennya sing praktis. Iya, Hari Minggu, Sabtu bikin dulu banyak, masuk freezer, ya kan? Iya. Ketika Senin keluarkan satu lah. Mungkin kalau chicken drumstick bisa. Ayam Kentucky ini ya harusnya digoreng dulu setengah matang baru. setengah Tapi matang, menurut ya. saya tesnya pasti akan beda. Oh iya benar. Tesnya beda. Karena Berarti kalau tepungnya kena es batu, kena freezer itu tepung terigu akan meleleh. Iya sih. Beda kalau tepung tepung roti. Kalau kena freezer dia akan mengeras, membeku nggak apa-apa gitu. Mungkin kalau yang model seperti itu, yang sering saya bikinkan buat Zen, buat Regan itu udang. Cheese fry. Udang fry. Mungkin next time saya cari udang dulu, nanti udang dikupas, tinggal ekornya dicelupin, terus ditepungi, simpan di freezer. Itu bisa. Oh gitu. Itu bisa. Oke. Sama stick. Jadi kita mungkin next time 2 minggu lagi ya Miss Nut. Oke. 2 minggu lagi kita bikin olahan frozen mungkin gitu ya. Bukan yang fresh. Olahan frozen. Sausnya bisa nggak Bun? Sausnya bisa nggak kalau bikin dulu gitu terus di? Nah, kalau sausnya bisa. Jadi kita bikin dulu sausnya di frozen bisa. Nanti ketika mau masak keluarkan, dipanasin, masukkan. Gitu bisa Bu. Oh, Bisa Mbak Eni, bisa itu. Ya, oke, dicoba nanti Bun. Thank you. Oke. Pertanyaan dari Bunda Eni tadi adalah apakah bisa dibuat frozen? Berarti yang bisa adalah sausnya aja, karena kalau ayam tepung di freezer itu bisa lembek, jadi nggak bisa kriuk-kriuk lagi. Baik Bunda, ini ada pertanyaan dari Bunda Yasin Eka Safitri. Ini Bunda Yasin yang di Semarang dulu ya. Ini adalah bahan tepung ayamnya apa aja Bu Dewi, tadi ketinggalan. Jadi mohon info gitu. bahan tepung ayam. Tepungnya itu saya kasih tepung terigu dengan tepung maizena biar keras. Nah, kita kasih terkadang kita bisa biar kerasa asinnya itu ditambahin juga dengan sedikit garam halus gitu. Garam halus aja sedikit saja. Karena kan ayamnya tadi sudah direndam bumbu. Gitu. Kalau untuk tepung ini itu
tidak perlu ditepung bumbu yang mahal karena nanti kan ada sausnya. Jadi nanti kan akan ada sausnya yang rasanya nanti akan ke taste-nya ke saus itu. Gitu. Gitu, Bu. Jadi cukup tepung terigu dan tepung maizena aja sama sedikit garam karena tadi ayamnya sudah dibumbuin, kemudian kita juga bikin sausnya yang sudah yang taste-nya lebih ke sausnya tersebut. Iya. Baik, dari bunda yang lain adakah pertanyaan? Atau mungkin bunda-bunda pengen dibikin geprek ya dari ayam itu tinggal dibikinkan sambal gepreknya gitu. Mungkin Dewi, next time kita bikin yang olahan. Ya, monggo Ya. Bunda Falan. Ya, Silakan. Bunda. Kadang kan di atasnya dikasih kayak wijen itu loh, Bunda. Ya kan? Iya, itu Setelah iya dikasih wijen. ya, bisa juga nggih? Iya, itu Ya. biasanya dikasih wijen atasnya, cuma wijennya harus disamprai dulu. Oh, Wijennya disamprai dulu. ya, ya. Biar nggak mentah. Gitu Ya, ya. nggih, makasih. Bu Dewi, saya mohon izin bertanya Ibu tadi terkait tepung. Silakan. Saya ini baru ditanya sama Bunda Yasin sama pertanyaannya Bu, perbandingannya gitu. berapa? Karena saya nggak bisa nakar-nakar biasanya. Oh gini, misalkan kita perbandingannya seperempat tepung terigu, itu tepung maizenanya 100 gram aja. Gitu. Berarti 2:5 ya Bu? Ya. Misalkan 1 kilo tepung terigu, maizenanya ya 1/4 gitu. Oh ya. Kalau di Semesta ya perbandingannya 10 kilo tepung terigu. Maizenanya saya kasihnya 3 kilo sampai 2,5 kayak gitu. Tuh. Terima kasih Bu. Iya. Kalau di rumah kan masak kita bikinnya untuk 850 orang, jadi ya sekitar 80 kilo. Sekitar 80 kilonan. Oke, kalau di rumah cukup 1 kilo tepung, 1 kilo tepung aja udah porsi besar ya Bu Dewi ya. Setengah kilo buat siang, setengah kilonya lagi buat malam ya. Oke, betul. Kalau keluarga besar lagi kumpul, lagi rame-rame, nah itu bikinnya 1 kilo tepung. Ini juga bisa juga karena masih di masa pandemi, jadi mungkin bunda-bunda masih khawatir untuk keluar rumah, jadi kita bisa bikin dapur cantik sendiri di rumah dengan tadi bisa bikin ayam dari ayam yang sudah digoreng, bisa buat saus, bisa buat madu saus juga, atau bisa buat ayam geprek. Jadi anak-anak bisa main restoran-restoran nih sama anak-anak. Kalau di TK kan mereka biasanya bermain di sekolah, bermain peran, jadi ada ya jadi kokinya, ada tukang masaknya. Nah ini bunda-bunda bisa juga bermain dengan anak-anak sendiri di rumah dengan benar-benar real. Jadi ada yang jadi koki, ada yang jadi pramusajinya, ada yang nyiapin di ruang makannya. Wah pasti seru ini. Baik, dari bunda-bunda yang lain, apakah masih ada pertanyaan? Belum ada. Mungkin Bu Dewi ada saran atau masukan lagi nih berkaitan dengan menu yang tadi. Bu Dewi masih mute, Bu Dewi. Saran saya kalau bisa untuk menu ini kita bikin misalkan 1 kilo itu bisa untuk 2. Misalkan siangnya kita coba pakai saus yang Korean, sorenya ada madu. Kan tinggal cuman bombay, mentega, garam, madu, sudah. Berarti kan sudah dua menu biar anak-anak nggak bosen gitu. Jadi siangnya tadi Korean
sorenya sausnya diganti madu. Gitu. Saya juga sarapan dengan ayam geprek. Jadi 3 menu ya. 3 menu Iya. tentang ayam. Kalau sarapan geprek berat ya. Sarapan ya nasi goreng saja apa telur aja nih Bun. Sarapannya banyak proteinnya. Next time kita bikin ini aja, udang cifray. Gimana? Udang yang kecil nanti ditepungi jadi panjang, biar ngirit. Ibu-ibu kan suka ngirit. Di masa pandemi ini juga kita harus manajemen keuangannya juga harus pintar-pintar ya Bunda. Nah ini ada solusi dari Bu Dewi bikin udangnya Bikin kecil yang aja. frozen, Miss. Lah yang itu bisa di frozen. Ya, yang frozen ya, Miss. Kalau ke pasar bisa Sebentar lagi soalnya kan tatap muka ya, jadi lebih waktunya di dapur lebih sedikit kayaknya. Oh, karena antar jemput ya Bunda waktunya. Iya. Kalau yang lain malah banyak waktunya. Kalau misalkan putra-putrinya berangkat ke sekolah malah banyak waktu free-nya. Ini saya bingung nih ya kok Bunda ini kok jadi waktu di rumahnya jadi sedikit karena cara antar jemputnya. Iya, saya 3 anak 3 sekolah, Miss. Beda-beda. Iya betul sekali. Jadi insya Allah next di bulan depan mungkin karena bulan ini ya hari efektifnya sedikit ya cuma 2 minggu 3 minggu anak-anak tanggal 16 itu terakhir aktif di sekolah, tanggal 17-nya sudah libur sampai nanti bulan Januari nanti di Mother Club Semesta ini akan segera mengagendakan untuk menu-menu frozen kalau tidak di di pertengahan bulan atau kalau tidak di bulan Januari ke depan. Nggak terasa ya Bunda-Bunda langsung 2021, perasaan kemarin baru pandemi aja di bulan Maret 2020 kok tiba-tiba langsung Januari 2021. Semoga juga Bunda-Bunda diberikan kekuatan mendampingi putra-putri di rumah untuk pembelajaran tatap muka sendiri masih menunggu karena kota Semarang masih merah sekali dan ini ada peningkatannya sangat signifikan. Jadi kami masih menunggu dari Dinas Kota Semarang untuk SD, SMP, SMA sudah dibagikan angket juga dari pemerintah Kota Semarang untuk kesiapan sekolah. Begitu juga dengan SMP, SMA, pengawas-pengawas sekolah sudah mulai survei kesiapan sekolah. Namun untuk TK memang belum ada kabar berita apapun, masih menunggu kebijakan. Cuma kami dari SD, PG, TK, SD, SMP, SMA sudah melakukan beberapa persiapan. Jadi nanti dalam waktu dekat mungkin akan dibagikan survei kembali apakah Bunda-Bunda mengizinkan putra-putrinya untuk datang ke sekolah atau tidak. Dan untuk PGTK sendiri saya sudah menyiapkan 2 opsi. Kalau misalkan masih khawatir untuk datang sekolah masih ada kesempatan untuk online. Untuk yang bersedia datang ke sekolah karena memang peraturan pemerintahnya juga maksimal 5 anak, kami juga sudah menyeting ruangan sedemikian rupa untuk 5 anak. Baik Bunda, karena waktunya kita sudah di penghujung waktu, boleh di sesi dokumentasi. Bunda-Bunda mohon waktunya sediaannya untuk open kamera. Nanti ketika recordnya ini sudah selesai upload nanti download nanti kami akan upload ulang di YouTube dan linknya akan segera kami bagikan. Bunda-bunda mohon kesediaannya untuk membuka videonya sebentar untuk sesi dokumentasi. Ada Bunda Eni, ada Bunda Suci, ada Bunda Faiz, ada Bunda Naura, ada Bunda Susi, ada Bunda Yasin, Bunda Andini, Keisha 7B, ada Bunda Insyira, ada Bunda Neneng, ada Bunda Wahyusari, kemudian Bunda Abin, Bunda Arum, Mas Tamis Eka, kemudian ada Bunda Cikwita, Bunda Ranti, Bunda Naurin. Ada Bunda yang bergabung barusan. Miss Munasa sudah ready untuk dokumentasi ya, Miss?
Oke, saya hitung 3 kali. Nah, Bunda sudah membuka kameranya. Terima kasih. Oke. Smile yang paling cantik. Saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Cheese. Terima kasih sekali Bunda, terima kasih sekali Bu Dewi yang sudah memberikan ilmunya, sudah sharing pengalamannya memasak selama sekian tahun, sekian banyak porsi untuk semesta. Insya Allah ini bunda-bunda yang lain juga akan mempraktek saya terutama. Saya terutama insya Allah akan mempraktekannya di rumah dengan menu yang tadi. Kalau nanti ada pertanyaan, Bunda Dewi juga open sekali untuk bertanya via WA. Bunda Dewi terbuka, kami dari PIC Mother Club Semesta juga terbuka. Jika ada pertanyaan nanti bisa lewat kami, baru kami akan sharekan nomornya Bu Dewi. Terima kasih Bunda semua sudah meluangkan waktu. Tak ada kata lain. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Untuk kelebihannya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Bu Dewi. Terima kasih Bu Dewi dan Miss dan bunda-bunda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bunda. Ya Miss Munazah.